Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami kelompok 11 dari TPBC akan mempresentasikan tugas besar kami pada mata kuliah pengantar metode statistik dengan judul penelitian Analisis Kendala Internet Mahasiswa-mahasiswi ITK Angkatan 2019 terhadap pelaksanaan kuliah secara daring. Pertama-tama, perkenalkan anggota kelompok kami yang terdiri dari 1. Nugroho dengan NIM 01191015. Yang kedua, Hendra Rante Silandi dengan NIM 04191031. Yang ketiga, Halilur Rahman Samsi dengan NIM 06191030. Yang keempat, Deas Putri Ananda dengan NIM 09191018. Yang kelima, Syahriah Sapitri dengan NIM 10191083 dan saya sendiri Tika Paramita dengan NIM 13191024. Kemudian masuk ke bagian pertama, yaitu pendahuluan. Yang pertama adalah latar belakang. Yang latar belakangi penelitian kami yang pertama adalah pandemi COVID-19 adalah krisis kesehatan pertama dan terutama di dunia. Banyak negara yang memutuskan untuk menutup sekolah dan perguruan tinggi dan universitas akibat dari luasnya persebaran rantai penularan COVID-19 ini. Kemudian juga pemerintah telah menetapkan kebijakan pembelajaran jarak jauh jadi pilihan di era pandemi COVID-19. Segala upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk memutus rantai penularan COVID-19 adalah saat ini di Indonesia, beberapa kampus di Indonesia termasuk ITK dan sekolah mulai menerapkan kebijakan kegiatan belajar mengajar dari jarak jauh. Namun, sejalan dengan pemberlakuan kegiatan belajar mengajar secara online, akhirnya para pelajar, mahasiswa, bahkan tenaga pendidikan pun mulai kewalahan. Hal ini disebabkan oleh ketidakcakapan mereka dengan memanfaatkan teknologi sebagai media untuk kegiatan belajar mengajar. Selain itu, sistem pelaksanaan pendidikan jarak jauh perlu banyak evaluasi karena banyak kendala dalam pelaksanaannya. Salah satunya adalah kendala internet. Sehingga kami tertarik untuk melakukan analisis kendala internet mahasiswa-mahasiswi ITK Angkatan 2019 terhadap pelaksanaan kuliah secara daring. Selanjutnya adalah rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah saya paparkan sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa rumusan masalah. Yang pertama, seberapa banyak mahasiswa-mahasiswi ITK Angkatan 2019 yang menggunakan kuota dan WiFi sebagai media penunjang penerapan perkuliahan secara daring? Yang kedua, apakah penerapan perkuliahan secara daring memberatkan mahasiswa-mahasiswi ITK Angkatan 2019 yang menggunakan kuota sebagai media penunjang? Dan yang ketiga, apa saja kendala internet yang dialami oleh mahasiswa-mahasiswi ITK Angkatan 2019 selama penerapan perkuliahan secara daring? Kemudian bagian kedua adalah metode penelitian, di mana pada bagian ini saya akan menjelaskan jenis penelitian, waktu penelitian, serta populasi dan sampel. Yang ketiga adalah metode penelitian. Yang pertama, jenis penelitian, di mana jenis penelitian kami tergolong ke dalam penelitian deskriptif, yang mana akan kami gambarkan secara deskriptif tentang kendala internet apa saja yang dialami oleh mahasiswa-mahasiswi ITK Angkatan 2019 terhadap pelaksanaan kuliah secara daring. Kemudian yang kedua adalah waktu penelitian, di mana penelitian ini dilaksanakan selama 2 bulan, yaitu dimulai dari bulan April hingga Mei 2020. Yang ketiga adalah populasi dan sampel. Populasi pada penelitian ini merupakan seluruh mahasiswa-mahasiswi ITK Angkatan 2019 yang berjumlah 906 orang mahasiswa. Kemudian sampel diperoleh dengan menggunakan teknik stratified sampling, di mana diperoleh sampel sebesar 167 orang dari 906 orang mahasiswa. Berikut merupakan perhitungan sampel yang dilakukan. Yang pertama,
Terdapat dua perhitungan yang kami lakukan. Yang pertama, perhitungan untuk menentukan jumlah sampel secara general yang diperoleh menggunakan persamaan Slotkin. Sehingga nilai sampel secara general yang kami peroleh pada penelitian ini adalah berjumlah 167 dari 906 mahasiswa-mahasiswi ITK angkatan 2019. Selanjutnya, perhitungan kedua bertujuan untuk menentukan berapa jumlah responden per stratum atau per kelompok yang akan dijadikan sampel, di mana stratum di sini merupakan jurusan yang ada di ITK, sehingga diperolehlah sampel per stratum, yang mana akan dilampirkan pada slide berikutnya. Selanjutnya adalah jumlah responden per stratum atau per jurusan. Diperoleh nilai pada jurusan JIKL sebesar 22, pada JMTI 34, JTIP 58, JSTP 29, dan JSTPK sebesar 24. Dan total sampel secara general adalah sebesar 167 mahasiswa-mahasiswi. Kemudian, bagian ketiga adalah hasil penelitian dan pembahasan. Yang pertama adalah hasil penelitian. Pada diagram pertama, yaitu persentase penggunaan media koneksi internet mahasiswa-mahasiswi ITK angkatan 2019, yaitu sebanyak 55,7% mahasiswa mengatakan menggunakan WiFi sebagai media koneksi internet, dan sisanya 44,3% mengatakan menggunakan paket data. Kemudian bagian kedua adalah persentase peningkatan penggunaan internet setelah kuliah daring mahasiswa-mahasiswi ITK angkatan 2019, yaitu sebanyak 57,50% mahasiswa mengatakan mengalami peningkatan persentase sebesar lebih dari 50% dari sebelumnya, dan sisanya 30-50%, 15-30%, dan 0-15%. Kemudian yang ketiga adalah persentase peningkatan intensitas penggunaan kuota dalam seminggu mahasiswa-mahasiswi ITK angkatan 2019, yaitu sebanyak 56,3% mengatakan peningkatan intensitas penggunaan kuotanya adalah lebih dari 3 GB, dan sisanya adalah 2-3 GB dan lain-lain. Kemudian selanjutnya adalah persentase penggunaan kuota data untuk sekali pertemuan mata kuliah mahasiswa-mahasiswi ITK angkatan 2019. Itu sebanyak 40,1% mahasiswa mengatakan memiliki penggunaan kuota lebih dari 1 GB untuk sekali pertemuan per mata kuliah, dan sisanya 1-2 GB dan lebih dari 2 GB. Selanjutnya adalah persentase durasi penggunaan internet selama perkuliahan secara daring, yaitu sebanyak 47,3% mahasiswa mengatakan memiliki penggunaan internet selama 5-6 jam per harinya. Sisanya 10-12 jam, lebih dari 12 jam, dan lain-lain. Selanjutnya adalah persentase biaya pengeluaran dalam sebulan selama perkuliahan secara daring mahasiswa-mahasiswi ITK angkatan 2019, yaitu sebanyak 37,7% mahasiswa mengatakan memiliki pengeluaran sebanyak 100.000, sisanya adalah 200.000, 50.000, dan lain-lain. Selanjutnya adalah persentase pernyataan letak geografis rumah yang mempengaruhi kondisi koneksi internet mahasiswa-mahasiswi ITK selama perkuliahan secara daring, yaitu sebanyak 47,3% mahasiswa mengatakan tidak berpengaruh, namun terdapat 43,7% mahasiswa lainnya mengatakan sangat berpengaruh. Hal ini dapat terjadi dikarenakan latar belakang mahasiswa yang berbeda-beda. Ada yang rumahnya terletak di tengah kota, namun ada juga yang jauh dari. Selanjutnya adalah persentase pernyataan bahwa pelaksanaan perkuliahan secara daring menjadi masalah bagi mahasiswa yang menggunakan kuota data.
Sebanyak 58,7% mahasiswa menyatakan sangat setuju bahwa pelaksanaan kuliah secara daring menjadi masalah bagi mahasiswa yang menggunakan kuota data dibandingkan dengan mahasiswa yang menggunakan WiFi. Hal ini dapat terjadi dikarenakan bagi mahasiswa yang menggunakan kuota data memerlukan biaya tambahan untuk membeli paket data selama perkuliahan secara daring. Hal ini juga beriringan dengan kondisi pandemi yang membuat kondisi keuangan tiap mahasiswa memiliki dampak tersendiri. Ada orang tua yang terdampak dengan PHK ataupun dengan pengurangan penghasilan. Kebijakan pelaksanaan pendidikan jarak jauh diduga terlalu tergesa-gesa, yang mana mengakibatkan terjadinya ketidakefektifan pendidikan di Indonesia. Sebab berdasarkan sudut pandang pemerintah, saat ini yang terpenting adalah bagaimana cara untuk memutus rantai penyebaran COVID-19 yang sudah merajalela di dunia, dibandingkan dengan keefektifan berjalannya pendidikan di Indonesia. Walaupun kebijakan ini memberikan dampak yang besar pada dunia pendidikan, namun bagi masyarakat juga hal itu adalah hal yang terbaik, karena dengan menjalankan pendidikan formal seperti biasa hanya akan makin menyebarluaskan penularan COVID-19 yang akan berdampak pada kesehatan banyak orang. Selanjutnya adalah hasil analisis. Berdasarkan analisis yang telah kami lakukan, maka dapat diperoleh beberapa kendala internet yang dialami oleh mahasiswa selama pelaksanaan pendidikan jarak jauh. Yang pertama adalah terjadi peningkatan penggunaan internet. Hal ini dibarengi dengan banyaknya sistem pendidikan yang menggunakan video call, Google Meet, dan sebagainya yang membutuhkan intensitas penggunaan kuota data yang besar. Kemudian yang kedua adalah biaya untuk pembelian kuota data, yang mana hal ini merupakan masalah utama bagi mahasiswa atau kalangan yang terdampak COVID-19. Kemudian yang ketiga adalah durasi untuk perkuliahan yang panjang, yang mana hal ini tentunya akan membutuhkan waktu koneksi internet yang lebih lama dan akan menambah intensitas penggunaan kuota. Yang keempat adalah letak geografis yang mempengaruhi kelancaran koneksi internet. Hal ini tentunya sangat mempengaruhi bagi mahasiswa yang memiliki letak geografis rumah yang berada jauh dari kota. Kondisi internet yang tidak menentu akan menghambat pelaksanaan perkuliahan secara daring. Kemudian yang kelima adalah sistem kuliah daring menjadi masalah bagi mahasiswa yang tidak menggunakan WiFi. Hal ini banyak mahasiswa yang sangat setuju bahwa hal ini menjadi masalah utama. Yang pertama dikarenakan dengan berjalannya pandemi COVID-19 ini, banyak keluarga atau mahasiswa yang terdampak baik secara ekonomi ataupun sosial, sehingga hal ini tentunya akan menghambat kesempatan mahasiswa untuk mengikuti perkuliahan, baik itu secara keterbatasan biaya ataupun kendala lainnya. Kemudian bagian selanjutnya adalah penutup, di mana pada bagian ini saya akan menjelaskan tentang kesimpulan dan saran. Kesimpulan. Berdasarkan hasil analisis yang telah kami lakukan, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan. Yang pertama, sebanyak 55,7% mahasiswa mengatakan menggunakan kuota data, serta sisanya yaitu 44,3% mengatakan menggunakan WiFi sebagai media penunjang pelaksanaan perkuliahan secara daring. Kemudian yang kedua adalah sebanyak 93 atau 58,7% mahasiswa mengatakan sangat setuju, dan sebanyak 37,1% mengatakan setuju, dan sisanya tidak setuju dan sangat tidak setuju bahwa mahasiswa yang tidak menggunakan WiFi kuota data menjadi masalah utama dalam pelaksanaan kuliah secara daring. Kemudian yang ketiga adalah berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, diperoleh bahwa kendala internet yang dialami oleh mahasiswa-mahasiswi ITK Angkatan 2019 terhadap pelaksanaan kuliah secara daring diantaranya adalah penyediaan kuota data bagi mahasiswa yang menggunakan kuota data
sebagai media penunjang perkuliahan daring. Yang kedua adalah kapasitas, kuota data yang diperlukan untuk perkuliahan sangat besar. Yang ketiga, letak geografis rumah menjadi kendala gangguan jaringan internet, serta perkuliahan secara daring membutuhkan biaya tambahan untuk pembelian kuota data, disertai dengan peningkatan penggunaan kuota selama pandemi. Kemudian selanjutnya adalah saran. Yang pertama, diharapkan kepada seluruh mahasiswa-mahasiswi ITK Angkatan 2019 dapat meningkatkan lagi semangatnya untuk belajar dan tetap produktif selama masa perkuliahan secara daring, serta selalu mengingat bahwa dengan kemajuan teknologi sekarang, jarak jauh bukanlah penghalang untuk terus belajar. Yang kedua, diharapkan pihak yang berwenang atas nasib sistem pendidikan yang terdampak pandemi COVID-19, baik pemerintah ataupun perguruan tinggi, untuk membuat kebijakan terkait kondisi para pelajar dan mahasiswa-mahasiswinya, serta mengevaluasi dan memperbaiki sistem pendidikan yang diterapkan sekarang, mengingat bahwa makna proses mengenyam pendidikan itu tak lagi terasa. Oke, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata. Benarnya datang dari Allah, salahnya datang dari diri saya pribadi. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton dan stay healthy.